Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku mau membahas dasar-dasar mengenai kartu kredit, sehingga buat kamu yang belum paham mengenai apa itu kartu kredit, kamu bisa menjadi lebih paham dan dapat menggunakannya dengan lebih bijak. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, dan juga klik tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan skema kredit atau utang. Ilustrasinya, jika kamu sebagai pemegang kartu kredit melakukan pembayaran dengan kartu kredit pada sebuah toko, maka hal yang terjadi adalah kamu meminjam sejumlah uang kepada penerbit kartu kredit untuk membayarkan belanjaan kamu kepada toko tadi. Selanjutnya, pada jangka waktu tertentu, penerbit kartu kredit akan menagihkan hutang yang kamu miliki tadi untuk dibayarkan kepada mereka sesuai dengan pemakaian kartu kredit yang kamu lakukan. Penggunaan kartu kredit tadi dapat dilakukan secara offline maupun juga digunakan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet untuk bertransaksinya. Pada bagian berikutnya, aku akan menjelaskan bagaimana menggunakan kartu kredit secara offline maupun online. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Apabila kamu mau menggunakan kartu kredit secara offline, maka toko yang akan kamu bayarkan melalui kartu kredit kamu akan menyediakan mesin pembaca kartu kredit tadi. Pada zaman dahulu, mesin ini akan membaca pita magnet yang terdapat pada kartu kredit. Sedangkan pada saat ini, hampir sebagian besar prosesnya adalah membaca chip yang ditanamkan pada kartu kredit yang kamu miliki. Setelah mesin berhasil membaca pita magnet ataupun chip pada kartu kredit kamu, maka mesin tersebut akan mengirimkan informasi kartu kredit ke server penerbit kartu kredit kamu untuk dicatatkan sebagai transaksi. Sedangkan jika kamu melakukan proses pembayaran kartu kredit secara online, maka yang akan terjadi adalah halaman situs atau aplikasi yang kamu akan gunakan akan menagihkan kartu kredit kamu dan mengirimkan kamu ke halaman pembayaran yang umumnya dibuat dengan program yang melindungi dan memverifikasi kartu kredit yang kamu miliki. Pada laman tersebut, kamu diharuskan untuk memasukkan nomor kartu kredit kamu, masa kadaluarsa kartu kredit kamu, serta CVV yang ada pada bagian belakang kartu kredit kamu. Setelah kamu mengirimkan informasi tersebut, maka program tadi akan memverifikasi informasi tadi ke penerbit kartu kredit kamu. Ada beberapa program yang biasanya akan memberikan langkah lanjutan dalam proses pembayaran ini. Langkah lanjutan ini dilakukan dengan mengirimkan kode one-time password atau OTP ke HP yang kamu daftarkan dalam program kartu kredit kamu. Selain melakukan pembayaran, kamu juga bisa melakukan penarikan tunai di mesin ATM dengan menggunakan kartu kredit yang kamu miliki. Proses penarikan tunai dari mesin ATM ini dimungkinkan karena jaringan kartu kredit yang kamu miliki umumnya berada pada satu jaringan yang sama dengan bank yang memiliki ATM tersebut. Sehingga prosesnya adalah kamu berhutang kepada penerbit kartu kredit kamu dengan ganti uang tunai yang dapat kamu ambil dari mesin ATM. Hanya saja penarikan tunai ini sangatlah tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari karena memiliki bunga yang sangat besar. Bahkan bisa mencapai 4-6% per bulan, serta biaya penarikan tunai sebesar 2-3% dari jumlah uang yang kamu tarik. Nah, ada beberapa hal lain yang perlu kamu pahami dalam proses hutang yang kamu lakukan dengan menggunakan kartu kredit. Karena hutang-hutang ini terikat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku dari penerbit kartu kreditnya. Yang pertama adalah setiap kartu kredit memiliki limit kreditnya masing-masing. Limit kredit ini berfungsi sebagai batas uang yang dapat kamu gunakan baik untuk pembayaran maupun untuk penarikan tunai tadi. Jadi, seluruh transaksi kamu akan dibatasi dengan limit kredit yang ada pada kartu yang kamu miliki, di mana kamu tidak dapat melebihi limit yang ada pada kartu tersebut. Limit kredit ini ditentukan pada awal pengajuan kartu kredit yang ditentukan oleh penerbit kartu kredit kamu. Besarnya limit kredit ini ditentukan oleh biaya checking yang kamu miliki, pendapatan kamu setiap bulannya, serta jumlah hutang pada bank lain yang kamu miliki.
Yang kedua adalah seluruh penggunaan kartu kredit kamu kemudian akan dicatatkan di dalam tagihan yang kemudian akan ditagihkan kepada kamu sebagai pemilik kartu kredit setiap bulannya. Tagihan ini akan dikirimkan langsung ke rumah atau kantor kamu atau juga bisa melalui email. Di setiap tagihan akan tertera jumlah tagihan yang harus dibayar, limit kredit yang tersisa untuk pemakaian bulan depan, tanggal jatuh temponya, dan juga detail transaksi yang kamu lakukan selama masa tagihan itu berjalan. Selain itu, kebanyakan kartu kredit juga akan memiliki biaya berlangganan yang bisa dibayar tahunan atau bulanan. Biaya langganan ini adalah biaya yang akan kamu keluarkan karena kamu terdaftar dan menggunakan kartu kredit yang kamu miliki saat ini. Biaya ini harus kamu bayarkan walaupun kamu tidak melakukan transaksi menggunakan kartu kredit kamu tadi. Aku akan bahas mengenai pembayaran dari hutang yang kamu lakukan dengan menggunakan kartu kredit. Jadi, jika kamu melakukan pembayaran tagihan kamu secara penuh di setiap bulannya, maka kamu akan menghilangkan seluruh kredit yang ada pada tagihan kamu di periode berikutnya. Selain itu, terdapat juga pembayaran minimum dari total tagihan kamu dalam periode tersebut. Pembayaran minimum ini biasanya berjumlah 10% dari total tagihan. Misalkan kamu memiliki tagihan 1 juta rupiah dalam satu periode, maka pembayaran minimum yang harus kamu lakukan adalah sebesar 100.000 rupiah. Pembayaran minimum ini adalah salah satu kesalahan terbesar dari pengguna kartu kredit pemula. Karena biasanya mereka berpikir mereka cukup melakukan pembayaran minimum di setiap tagihannya. Padahal pembayaran minimum ini ditujukan sebagai syarat untuk terhindar dari masalah menggunakan kartu kredit kamu untuk bulan berikutnya dan juga untuk menjaga rating BI checking kamu tetap baik. Jadi pembayaran minimum ini tidak disarankan ya teman. Kenapa aku nggak saranin pembayaran minimum ini? Karena jika kamu tidak melakukan pembayaran secara penuh, maka tagihan kamu pada bulan sebelumnya itu akan ada sisa, di mana sisa dari tagihan tersebut akan menjadi hutang kamu di tagihan periode berikutnya. Selain itu, sisa tersebut akan terkena bunga, dan jika kamu tidak membayarkan secara penuh di periode berikutnya, maka akan semakin membesar pada tagihan berikutnya. Jika hal itu terus-terusan terjadi, maka lama-kelamaan utang kartu kredit kamu akan semakin menumpuk. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang akhirnya terjebak dengan hutang kartu kredit. Bunga mereka sudah terlalu besar dan di luar kemampuan mereka untuk membayarnya lagi. Di bagian berikutnya, aku akan kasih tips-tips singkat mengenai bagaimana seharusnya kamu menggunakan kartu kredit kamu ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Jadi, setelah melihat bagaimana kartu kredit ini bekerja, yang harus kamu pahami adalah kartu kredit pada dasarnya adalah alat melakukan pembayaran. Jadi, sebelum kamu menggunakan kartu kredit, pastikan bahwa kamu memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut secara penuh pada akhir periode tagihan. Jika kamu tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh pada akhir periode itu, tandanya kamu masih belum mampu untuk melakukan pembelian barang tersebut. Tabung terlebih dahulu sampai uangmu cukup untuk melakukan pembelian tersebut. Selain itu, pastikan bahwa kamu memiliki pola pikir yang benar, di mana kartu kredit ini, seperti yang aku bilang, adalah sebagai alat pembayaran, bukan uang tambahan yang kamu miliki karena kamu punya kredit ya. Terima kasih banyak udah nonton video dari Teman Finansial. Semoga apa yang aku share di video ini dapat membantu kamu yang belum paham mengenai kartu kredit. Kalau kamu masih ada pertanyaan mengenai kartu kredit ini, kamu bisa tanyakan ke aku di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba bahas dan buat video lainnya mengenai kartu kredit di video-video aku berikutnya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya.